Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah sehat, semoga selalu sehat. Amin. Ya, kita awali ya meskipun belum semua gabung. Kita awali pagi ini dengan membaca Al-Fatihah buat yang muslim, buat yang non-muslim silakan menyesuaikan ya. Kita awali ya membaca Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya untuk memahami materi kuliah pagi ini. Ya, ini sudah minggu ke-6 ya. Dan satu lagi minggu depan, kemudian kalian lanjut UTS ya. Jadi makanya tadi saya share untuk materi hari ini. Nanti akan saya jelaskan poin resume-nya aja ya. Resume-nya itu apa, terus bagaimana menghitungnya dengan Excel kalau memang tabelnya agak besar gitu ya, supaya cepat. Kemudian akan saya lanjut juga ya materi ke regresi karena materi itu nggak banyak, sehingga diharapkan minggu depan itu kita fokus kuis ya. Kemudian saya akan membuat kayak resume ya semua materi yang telah kalian peroleh ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu ya. Jadi kita resume, nanti kita diskusi bareng lah ya sambil membahas apa resumenya, summary-nya, semua materi. Kemudian kita bahas kuis setelah itu ya. Jadi saya harapkan kalian nanti sudah siap untuk ujian di tengah semester ya. Jadi sudah ada bekal tentang ringkasan materinya ya. Itu harapan saya ya. Nah, mudah-mudahan ya saya juga bisa memberi kalian yang terbaik ya. Namanya juga manusia juga saya masih punya kekurangan ya. Oke, kita lihat materi hari ini tentang ini ya, asosiasi dulu ya. Saya pakai board aja ya supaya mungkin cepat. Jadi nggak harus baca slide semua ya. Saya pakai board. Board saya, oh ini. Oke ya. Ini board saya udah terlihat ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi gini. Materi 6 ini adalah enak ya merah ya. Hapus saja. Oke, materi 6 ini adalah tentang ini ya, bagaimana mengukur hubungan ya, bagaimana ukuran hubungan antara dua peubah ya. Antar dua peubah. Nah, kalian kan sudah mengenal ya, peubah itu ada yang sifatnya kategorik. Kategorik pun dibedakan apa? Ada nominal, ada ordinal gitu ya. Nanti bagaimana kalau yang kita miliki itu peubah kategorik ya. Nah, kategorik ini ada nominal, ada ordinal ya. Dan satu lagi nanti numerik gitu ya. Oke. Kita bahas dulu yang kategorik ya. Nah, pada kategorik itu biasanya tabelnya kan dinyatakan ini ya, nilai-nilai kayak yang awal-awal kita kuliah data tentang aktivitasnya sangat padat atau sedang ya. Kemudian jenis kelamin apakah gendernya pria atau wanita ya. Kemudian banyak lah ya data kategori seperti itu. Nah, biasanya dibuat kategorik ini diresume ke dalam tabel kontingensi ya, namanya ya, masih ingat ya, kontingensi ya. Nah, kontingensi ini ya isinya adalah bisa frekuensi ya, ini berisi bisa frekuensi. Nanti saya tunjukkan ya sama Excel ya. Bisa frekuensi, bisa juga proporsi ya, terserah ya. Tapi umumnya sih
frekuensi. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya ingin mengkomparasi, kita bisa menggunakan proporsi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengukur asosiasinya sekarang ya? Kalau kita punya peubah kategorik, ukuran asosiasinya bagaimana? Nah, pada peubah nominal, ini kita bisa menggunakan Q kuadrat ya. Hanya kalian di sini kayaknya nggak diberikan cara menghitungnya, ya. Tapi nanti intinya dasarnya udah tahu karena memang di PPKO ini belum sampai pengujian ya, karena pengujian itu nanti di materi STA 211 gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan Q kuadrat, nanti intinya nanti di sini kita membandingkan ya, jadi membandingkan proporsi H0-nya nanti ini apakah proporsinya sama gitu ya. Proporsinya sama. Nanti kita lihat contohnya ya. Proporsinya sama, H1-nya. Contohnya ada yang di slide itu tentang ini ya, kidal ya. Tangannya kiri menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan gitu ya. Jadi kita ingin tahu apakah proporsi kidal pada pria dan wanita itu sama. Jadi maksudnya ini adalah proporsi kidalnya ya. Jadi proporsi kidal pada laki-laki ya ini sama dengan proporsi kidal di perempuan gitu ya. Itu H0-nya ya. Nah, H1-nya tentunya ini tidak sama ya. Ini hipotesis ya, memang belum belajar kalian ya. Idem ya, ini cuma tandanya tidak sama ya. Ini idem aja ya, idem ya. Nah, makanya nanti diperiksa apakah selisihnya besar tidak antara yang kidal di laki-laki, kidal di perempuan juga ya dengan amatannya, termasuk juga yang menggunakan tangan kanan ya. Nah, kemudian untuk yang skala ini, skala ordinal, ini menggunakan koefisien itu ya, diskordan sama konkordan ya. Supaya kalian tahu dulu ininya perbedaannya ya, dan konkordan ya. Nah, sebenarnya konkordan, diskordan itu intinya seperti matriks aja ya. Jadi kalau masih ingat matriks ya kalian ya, ini ya matriks, belajar matriks kan di SMA ya. Jadi ini ada baris 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya misalkan ya. Nah, kalau yang unsur di sini kan 1, 1 ya. Ini adalah 2, 1 gitu ya. Kekecilan ya saya kayaknya ya. Ntar saya perbesar deh. Saya perbesar ya. Oke, saya geser dulu di sini. Jadi soalnya banyak-banyak yang bertanya-tanya ini diskordan konkordan ini ya. 1, 2, 3, 1. Ini tabelnya nggak harus simetri ya. Ini bisa saja 4 gitu ya. Ini namanya apa? Kolom ya. Ini namanya baris ya. Jangan lupa ya, diskordan konkordan itu hanya bisa untuk skala pengukuran yang ordinal ya. Nah, di sini kalau belajar matriks ini kan baris 1, kolom 1 gitu ya. Baris 1, kolom 2 ya. Baris 1, kolom 3 ya. Dan yang ini baris 2, kolom 1 ya. 2, 2 ya. Kemudian 2, 3. Ini adalah 3, 1. 32, 33 ya. Ini 41, 42, 43 ya. Nah, yang dimaksud konkordan itu konkordan ya, itu kalau unsur baris, jadi misalkan saya notasikan ini di situ X ya, boleh saja X itu. X ini menyatakan baris ya. Baris pertama itu lebih kecil baris yang kedua ya. Ini juga diikuti bahwa dan Y1-nya juga lebih kecil Y2 ya. Atau sebaliknya ya. Bisa saja ini X1 lebih besar X2 dan Y1-nya juga lebih besar Y2. Jadi searah ya.
arahnya ini searah ya. Ini searah ini ya. Kalau mau pakai yang apa? Ini searah dengan ini ya. Ini konkordan dan sebaliknya itu adalah diskordan. Jadi kalau diskordan berarti kalau ini lebih kecil, ininya lebih besar gitu ya. Nah, mana saja yang konkordan? Kita lihat ya ini ya. Konkordan. Misalkan kita ambil di sini ya. Kita ambil kotak yang di sini. Nah, yang di atas nilai X1-nya lebih besar dari 1 itu apa aja? Bisa apa di sini? X2, X3 ya, X4 ya yang memenuhi ya. Kemudian Y-nya yang memenuhi apa aja? Y-nya bisa 2, bisa 3. Sehingga yang memenuhi itu adalah ini ya. Nah, jadi nanti tinggal kalian kalikan koefisiennya itu angkanya berapa pada baris kolom di sini ini berapa, ada berapa frekuensinya di sini gitu ya, kalian hitung ya. Itu namanya konkordan untuk satu-satu gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kalian ambil lagi yang mana, ini kan bisa kalian geser lagi ya nanti tabelnya ini ya. Maksudnya tadi saya copy ya ini ya. Kopinya cuma gimana ya, nggak bisa di copy ya. Kalau nanti saya tunjukkan ya pakai Excel ya. Itu ya. Sedangkan kalau diskordan, apa tadi diskordan kebalikannya ini ya. Nah, sehingga kalau kita ambil diskordan itu biasanya arahnya adalah bukan pada diagonal utama, diagonal yang ke kanan ya. Jadi kalau arah diagonalnya ke sini ya. Ini saya kasih gini ya ini ya. Ini adalah konkordan ya. Tapi sebaliknya kalau arahnya yang digunakan itu ke sini, ini dia diskordan ya. Jadi kita ambil misalkan di sini 13 gitu ya. 13. Warnanya sama ya. Warna apa nih? Hitam aja ya. Oke. 13. Ini kan berarti X-nya 1. Nah, kalau diskordan berarti X-nya bisa kita ambil lebih besarnya gitu ya, karena ini 1 berarti kita ambil X2 3 4. Sedangkan yang ini Y-nya ini adalah 3. Karena tadi ini lebih yang bagian sini itu adalah X-nya kan 1 ya ini ya, ini X-nya 1. Terus Y-nya sama dengan 3. Berarti kita cari nilai yang berlawanan gitu ya. Kalau kita putuskan kita ambil X yang lebih besar, berarti X-nya bisa 2, 3, 4. Maka Y-nya kita ambil berapa? Y-nya yang berlawanan ya, Y-nya harus lebih kecil dari 3, yaitu 1, 2. Mana yang memenuhi? Yang memenuhi kan X21 ya. Ini ya, pengamatan X2, pengamatan 21, terus 22 ya. Ini adalah ini adalah yang hitam, ini adalah diskordan ya. Nah, nanti kalian gerakkan lagi kotakan ini ya. Kalian geser ke sini ya. Geser ke sini ya. Kemudian di sini nggak bisa lagi karena sudah masuk ties gitu ya. Kemudian kalian pindah ke kotak yang di bawahnya. Jadi arahnya selalu begini ya. Nah, selalu begini arahnya untuk yang diskordan itu. Kalau konkordan itu ke kanan gitu ya. Diagonal yang ke kiri diskordan ya. Jadi ini adalah diagonal kiri ya. Diagonal kiri itu adalah diskordan ya. Nah, sedangkan diagonal kanan ya ini diagonal ini adalah konkordan ya, konkordan itu diagonal kanan ya. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan ya. Oke. Kemudian ukurannya apa ya? Kalau tadi kan ukuran keeratan hubungannya kalau nominal ini adalah Q kuadrat ya. Nah, kalau ordinal ini banyak macamnya ya. Ada apa? Tau kendal ya, tau kendal ya. Ada Sommer ya, ada di slide semua itu ya, Sommer ya. Terus ada juga gamma ya. Nah, jadi menghitungnya ini dasarnya dari koefisien diskordan dan konkordan ya. Sedangkan kalau Q kuadrat di sini ini dasarnya nanti dari proporsinya nanti kita ngitungnya ya, selisihnya besar atau tidaknya ya.
Jadi kita lihat contoh ya. Nah, kemudian untuk yang numerik, numerik ini ada namanya apa? Korelasi ya. Jadi kalau numerik, jadi saya harap nanti kalian nggak bingung ya. Kalau ada kuis kategorik nominal apa ukurannya ya. Kemudian kalau yang numerik ini korelasi ya. Iya, untuk yang kategorik ini sering disebut sebagai asosiasi ya. Asosiasi. Jadi kalau untuk kategorik disebut asosiasi, kalau numerik ini korelasi ya. Korelasi ini ada yang sering digunakan, ini ada korelasi ini nama orang ya, jadi huruf besar ya. Saya kayaknya ada yang tulisannya kecil ya. Ada Sperman ya. Terus ada lagi korelasi persen. Persen ini juga Bapak statistika ya. Korelasi persen ya. Kalau pada Sperman ini dasarnya dia adalah datanya diurutkan ya ini ya. Datanya diurutkan dulu. Jadi diurutkan dulu datanya, baru dihitung korelasinya ya. Formulanya saya rasa ada ya di slide ya. Kemudian kalau persen ini memang murni untuk data yang apa numerik ya, jadi tanpa diurutkan, jadi data asli ya ini ya. Jadi makanya sering pada data yang sama gitu ya, pada data yang sama kalau kita gunakan pada data yang sama gitu ya. Ini umumnya korelasi persen ya. Persen itu lebih kecil ya daripada korelasi Sperman ya. Ya, karena apa? Karena datanya pada Sperman itu diurutkan, jadi lebih teratur hasilnya ya. Ini ya. Oke, kita lihat ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang nggak paham tentang materi? Oke, saya tunjukkan dulu ya. Kita lihat slide ya. Kita lihat slide, tapi nggak semua ya. Saya tunjukin ya. Mungkin yang penting-penting saja. Oke, ini mungkin ini ya untuk yang kidal tadi ya. Nanti juga kita belajar untuk menghitungnya pakai Excel ya. Jadi bagaimana untuk data yang kategorik gitu ya, kategorik yang nominal ya. Jadi di sini ini data amatannya. Ini amatannya. Jadi yang left handed itu pada perempuan 12 ya, pada yang kanan 108. Jadi ada 120 wanita dan ada 180 pria. Di antaranya 24 ini yang pria itu adalah kidal gitu ya. Ini data amatan. Nah, terus bagaimana kita mengetahui ada asosiasi atau tidak gitu ya. Memang kalian belum menghitung ya asosiasi. Di sini hanya melihat proporsinya saja ya. Nah, seandainya ya tabel kontingensi itu ideal, artinya antar apa proporsinya sama, amatannya saling bebas gitu ya. Artinya pria dan wanita ini dengan tangan yang digunakan itu tidak ada hubungannya gitu ya. Jadi tidak ada kecenderungan, oh kalau pria cenderung kidal, itu maksud saya. Jadi tidak ada kecenderungan seperti itu ya. Nah, kalau ini benar ya, kalau ini benar, maka ini kita hitung nilai harapannya. Nah, nilai harapannya ngitungnya bagaimana? Ini kan totalnya yang kidal itu 36 ya, yang perempuan 120. Jadi seandainya itu bebas berarti ini tinggal dikalikan ya 36 kali 120 dibagi dengan totalnya 300. Jadi ini seharusnya nilai kalau antara gender dan tangan yang digunakan itu bebas ya. Nah, otomatis di sini 120 tinggal kita kurangkan aja ya. 120 dikurangi 14,4, 105,6 ya. Nah, untuk yang pria berarti ini 36 dikali 180 ya.
dibagi dengan 300 ya, diperoleh 21,6 ya. Nah, sedangkan ini tinggal dikurangkan aja. Nah, kemudian yang kita amati yang mana? Kita amati nilai amatan dengan sesungguhnya. Kalau nilainya ini tidak jauh, jadi 14,4 dikurangi 12 ya. Kemudian 105 ini 108 dikurangi apa? 105,6 ya. Kemudian yang ini juga ya 24 dengan ini selisihnya nggak jauh. Nah, ini juga kayaknya nggak jauh ya selisihnya ya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa antara gender dengan tangan yang digunakan itu bersifat bebas ya. Jika selisih kedua tabel ini kecil, maka tidak ada asosiasi ya antara jenis kelamin dengan penggunaan tangannya ya. Sudah jelaskah ini? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini misalkan data aslinya seperti ini. Ini tentang kepuasan terhadap Presiden SBY dan wakilnya ya. Jika puas tidak puas, ini ada gendernya. Ya, ini dapilnya. Nah, kemudian kita bisa menghitung di sini nilai harapannya ya. Nah, harusnya kalau nilai harapannya itu selisihnya nggak jauh. Jadi kalau ini 150 dikali 200 dibagi 500 hasilnya 100 juga ya. Jadi ini nilai amatan, ini nilai harapannya. Ternyata ini persis sama ya. Karena di sini persis sama berarti sini tidak ada selisihnya kan kecil-kecil di sini ya. 100 kurangi 100 kan 0, bukan kecil lagi ya, tapi 0 ya di sini ya. Maka dapat dikatakan bahwa kepuasan terhadap SBYJK dengan gender ini bersifat bebas ya. Jadi cirinya seperti itu ya. Jadi kalau selisih tabel ini kecil, maka tidak ada asosiasi. Sebaliknya kalau selisihnya itu besar, maka mengindikasikan adanya asosiasi ya. Cara mendeteksinya seperti itu ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain ini ya. Ini ada sebenarnya sudah ada di YouTube ya. Nah, kita akan eksplorasi apakah ada asosiasi ya antara jenis investasinya dengan investornya ya. Nah, di sini berarti kita harus cari dulu nilai harapannya per masing-masingnya ya. Nah, di sini itu total kita lihat investor A dulu ya. Nah, investor A ini berarti 110 per 324, jadi ada 0,34 ya. Kemudian kita hitung per stoknya ya, nilai harapannya. Ini stok A, kita kalikan aja ya 0,34 ini ya, 0,34 dikalikan ini yang pada A 129, 3,79. Yang bond ini ya, yang bond ini adalah 0,34 kalikan 95 ya. Kemudian yang ini juga demikian, yang CD ya, terus yang saving ya. Nanti kita amati ini untuk semua investor B juga caranya kita hitung. Nanti lihat selisihnya. Ini selisihnya kecil ya, 32 ke 32,5. Ini juga kecil ya. Kemudian ini kecil juga ya. Nah, kalau trennya semuanya kecil, maka dapat dikatakan tidak ada asosiasi antara investor dan jenis investasinya gitu ya. Jadi nanti dilakukan ya untuk semuanya ya. Oke, ini sudah ya tadi saya jelaskan. Kita lihat ini sudah ya tadi ya. Jadi kita yang TAIS ini nggak perlu karena nggak masuk perhitungan ya. Ini saya rasa buat tabel kontingensi bisa ya, dari informasi seperti ini tabel kontingensinya kayak apa gitu ya. Ini tahapannya sudah jelas ya. Nah, ini adalah ilustrasi yang di situ ya. Saya carikan ilustrasi yang lain ya, biar nggak bosen ya. Oke, ini sudah jelas. Bentar. Oke, kita lihat yang ini. Latihan 1 ya ini ya. Nah, ini sebenarnya datanya harus ini ya, kalau menggunakan discordan konkordan. Ini harusnya data ordinal. Makanya di sini saya kasih nomor 1, 2 gitu ya, 1, 2. Sebenarnya kalau ini menurut saya datanya itu masih
masih apa nominal ya, yes or no itu kan. Tapi ini kita anggap aja dia data ordinal ya. Jadi kalau no itu 1, yes itu 2 ya. Nah, coba kita identifikasi pasangan diskordan dan konkordannya. Kalau ini kan tabelnya ya 2 kali 2 ya, mudah ya. Nah, ini tabelnya. Nah, pasangan diskordan seperti ini ya. Tadi saya jelaskan arahnya dia diagonal yang ke kanan ya. Nah, sehingga angkanya di sini tinggal kalikan aja banyak pasangan apa konkordannya ya. 527 kalikan 102 ya. Sedangkan yang diskordan berarti diagonal yang ke kiri ya. Ini kita kalikan ya. Ini adalah jumlah pasangan diskordannya ya. Nah, kalau kalian mau menggunakan koefisien gamma ya. Gamma itu formulanya ini ya. Gamma tadi ada di slide sebelumnya ya. Jadi koefisien sebentar. Kok nggak ada, sebentar ya saya carinya ya. Oh ini ya. Jadi ini ada beberapa ukuran asosiasi untuk dua peubah kategorik yang bersifat ordinal ya. Ada kalau tabel segi tau ya dan sebagainya ya. Nah, gamma formulanya sederhana, P dikurangi Q dibagi P plus Q. Jadi sederhana itulah makanya sering digunakan ya. Kalau ini TAIS-nya harus dihitung ya, lumayan nih ngitung TAIS ya. Kita kembali ke sini tadi. Nah, maka di sini koefisien gamanya adalah berapa? P dikurangi Q ya, P-nya yang konkordan, yang ini diskordannya. Nah, ini nilainya 0,567492 ya. Ini sebenarnya nggak harus digitnya banyak seperti ini ya, cukup digit 2, cukup kita nyebutnya 0,567. Nah, korelasi ini ya. Nah, nilai korelasi itu kayaknya minggu lalu udah saya singgung ya. Dia nilainya kisarannya -1 sampai 1 ya. Kalau 1 berarti apa kemarin trennya positif, plus itu positif ya, artinya X-nya naik, Y-nya naik gitu ya. Kalau negatif trennya kebalikan ya, kalau X-nya naik, Y-nya turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah trennya positif. Jadi korelasinya 0,5 itu ya sedang ya, nggak terlalu kuat. Kalau minggu lalu kan saya sebutkan kalau korelasinya kuat itu 0,8 gitu ya, 0,9. Kalau 0,5 ini sedang ya. Kalau 0 malah tidak ada korelasi. Jadi hubungan antara apa ini jenis apa ini ya gun itu apa namanya pistol ya yang digunakan dengan gender ini ternyata ada korelasinya. Mungkin yang apa no itu apa gitu ya yang yes ini. Jadi ini ada hubungan yang positif gitu ya. Trennya semakin hubungannya kuat ya. Ini contoh yang lain lagi juga ya. Ini misalkan, nah ini ordinal ya karena umur 10 tahun atau lebih kecil ya, umur di atas 10 tahun ya. Kemudian kurang dari few days ya, a few days berarti kita sedikit ya, a few days levelnya 2 karena ini ordinal ya. Everyday kita kasih nomor 4 ya. Kemudian kita cari konkordannya berarti tadi ancel-ancelnya apa tadi konkordannya itu selalu yang diagonal yang ke kanan ya. Jadi kita ambil ini ya. 419 ini ya dengan ini ya. Boleh dari bawah, boleh dari atas ya karena selalu diagonal seperti ini ya. Ini sehingga ditotalkan ya. Kemudian diskordannya tadi selalu saya ini diagonalnya yang ke kiri ya. Kita hitung di sini. Nah, ini kita peroleh pasangan diskordannya ya. Gamanya 0,29. Ternyata di sini hubungan antara umur dengan lamanya menonton TV ini kecil, jadi tidak dipengaruhi ya. Umur dengan lamanya menonton TV ya. Oke, ini nanti ya kalian bisa buat ya. Oke, ini scatter plot. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Saya akan nampilkan Excel kalau nggak ada pertanyaan. Nanti Excel-nya saya share ya nanti ke kalian ya.
Oke. Udah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, ini misalkan nih kita punya data yang agak gede gitu ya. Jadi sebenarnya nggak gede banget sih. Hanya 3, ininya 4. Jadi nilai tesnya dikelompokkan rendah, sedang, tinggi gitu ya. Pengetahuannya juga rendah, sedang, apalagi nih, cukup kali ya, nggak tahu nih. Nah, terus ini atau tinggi, sangat tinggi gitu ya, ada urutannya ya. Nah, di sini kalau menghitung konkordan, tadi kan saya ajarin yang ke kanan ya, konkordan itu ya. Nah, jadi di sini misalkan kita mulai dari 2 dulu kita ambil. Berarti pasangannya kan yang masuk untuk konkordan di sini. Jadi kita bisa ngitungnya P1 itu sama dengan ya. P1 berarti ini sama dengan 2 ya. Dikalikan dengan berapa? Dikalikan jumlahnya ini ya. Nilai ini ditambah ini ya. Atau juga kalian kalau mau cepat boleh sum sebenarnya ya. Kadang lama ya seperti ini ya, satu-satu kalau banyak ya. Atau kalian juga boleh seperti ini yang tadi saya sebutkan pakai sum ya. Jadi sama dengan ini bintang sum ya, dari ini semua tadi ya. Nah, hasilnya akan sama aja ya. Nah, kemudian kita gerakkan lagi. Ya, kita geser masih di baris ini dulu aja. Kita geser ke sini ya. Terus kita hit ini yang bisa masuk apa? Konkordannya berarti di sini sama dengan berapa ini? 2 bintang dari ini ya, sum dari ini. Ini konkordan yang berikutnya ya. Terus kemungkinan lain lagi. Kita hit di sini yang baris keduanya ya. Baris keduanya berarti yang bisa konkordan kan yang di kanannya ya. Nilainya berarti ini bintang dari sum dari ini ya. Oke ya. Kemudian kita geser ini ke kanan. Nah, kita dapat P4-nya ini sama dengan sum dari ini ya. Kok sum belum ini ya. Sebentar. Belum dipencet itunya sudah keburu sum ya. Ini bintang sum dari. Kemudian kita geser lagi masih bisa ke 1 sini yang bawah ya. Ini P6 sama dengan 1 bintang sum dari ini. Oke ya. Kemudian P6. Nah, ini tinggal kita geser ya ini ke kanannya. Nah, ini cuman sama dengan berapa? Ini bintang 7 ya, 0 ya. 0 ya. Kemudian kita jumlahkan ya, jadi yang pasangan diskordannya berarti sama dengan apa ini? Sama dengan ini gitu ya. Plus 7 plus mana lagi tadi? Ini ya. Plus nah, ini adalah P-nya gitu ya. Nah, diskordan juga sama caranya selalu tadi answer-answernya apa tadi? Diagonalnya ke sini ya. Jadi ini sama dengan apa? Ini ya. Bintang sum dari ini. Kira-kira bisa melanjutkan ini? Bisa? Bisa? Bisa, Ibu. Nah ya, oke. Kalau bisa nanti kalian lanjutin ya, nanti Ibu share. Nah, kalian bisa ngitung apa koefisien gamanya ya. Kemudian saya kasih contoh yang lain lagi. Kalian waktu itu punya data seperti ini ya, tentang gender, activity, ada smoker. Misalkan kita ngamati yang ini aja gitu ya. Data awal-awal waktu mempelajari apa tuh tabel dan grafik ya. Nah, ini kemudian dibuat pivotnya ya, ini ya. Terus saya pindah di sini tabel kontingensinya ya.
Nah, sekarang kita ingin lihat apakah antara aktivitas dengan gender ini bersifat bebas tidak gitu ya. Nah, kita harus nyari nilai harapannya ya. Ini saya copy aja supaya memudahkan ini ya. Ini saya hapus angkanya yang di sini ya. Oh, ini aja yang dihapus ya. Oke. Nah, kita berarti harus ngitung apa ini? Nilai harapannya. Ini berarti sama dengan jumlah dari female ya, dikalikan apa? Dikalikan di sini ya. Terus dibagi dengan totalnya ya. Nah, ini ya. 8. Nah, di sini sebenarnya tinggal dikurangkan aja ya. Nilai ini dikurangi dengan sudah 1. Kemudian yang ini berarti adalah yang moderate ya. Ini female, bintang moderate, moderate-nya 61 dibagi ini ya. Ini kita tarik aja ya ini ya. Nah, biar kita nggak capek. Oke, ini adalah 4 ya. Salah. Totalnya ya. Sumnya bintang ini dibagi dengan 91. Ya. Nah, kita nanti bisa lihat selisihnya besar enggak. Mungkin kita bisa buat tabel satu lagi gitu ya kalau mau ya. Supaya yakin benar beda enggak gitu ya. Bedanya besar enggak gitu ya. Ini bisa kalian buat tabel selisihnya di sini ya. Ini selisih gitu. Supaya enggak satu-satu kita bisa ngitungnya pakai Excel ya. Nilai observe ini dikurangi dengan nilai harapannya ya. Nah, ini enggak tahu ini kalau kita gerakkan jalan enggak. Ini berarti yang mana? Oke, benar ya. Ini kalau kita gerakkan ke sini juga benar ya. Benar, oke ya. Jadi kalian kalau narik-narik gini harap dicek lagi ya. Ini enggak perlu karena totalnya selalu 0 ya ini ya. Oke, jadi kalian bisa ngecek ini selisihnya enggak terlalu besar ya ini ya. Enggak terlalu besar selisihnya itu ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan bahwa antara gender dengan aktivitas yang dipilih itu bebas ya. Jadi tidak ada dipengaruhi gendernya dengan pilihan aktivitasnya ya. Oke, ada pertanyaan? Udah jelas? Oke, kalau udah jelas, Ibu lanjut aja ya materinya sedikit lagi, yang materi minggu depan itu tentang regresi, supaya minggu depan kita bisa kuis, karena nanti kalian ada kuis lagi ya, kuis tentang apa itu materi 6 dan 7 ya. Boleh, Bu. Ya, boleh ya. Makasih ya, biar kalian nanti bisa banyak pelatih. Oke, kita masuk ke ini ya. Korelasi, korelasi lupa nih saya ya. Sebentar, korelasi dulu ya. Korelasinya ada yang belum ya. Masih ke X lagi. Ada yang lupa nih. Nah, kita masuk ini ya. Nah, ini tentang harga rumah tadi saya ambilnya, nggak apa-apa ya. Ini tentang korelasinya dulu ya. Korelasinya. Nah, kalau menggunakan korelasi Spearman ya. Ada korelasi. Ini mesti kalian urutkan dulu datanya ya. Jadi ini saya nggak tahu, mudah-mudahan ada komen di sini. Nggak bisa ya. Jadi kalian lebih baik copy aja di sini. Copy lagi ya di sini ya. Nah, kemudian ini harus di short. Ya, memang Spearman itu datanya harus short. Jadi data short ya. Kita short by kolom. Oh, dia kolom E ya, oke lah. Ya, smallest to largest ya. Oke. Kemudian ini kita masukkan dulu ini urutan X-nya ya.
ini urutan Y ya. Urutan Y. Ya, kalau software tertentu dia ada urut ininya, bisa mengurutkan ya. Ini urutan X ya. Oke. Ini sudah terurut dari kecil sampai besar ya. Maka ini nomornya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Nah, yang ini yang terkecil yang mana ini? Ini ya. Ini juga 1 ya. Terus ini 2 ya kayaknya ya. 2, ini 3. Ya ini memang nggak ada software yang ini ya, ngurut langsung dua-duanya ya. 3, kemudian 4 ini ya. Ya 4 ya ini ya. 4, kemudian 5 ya, urutan ke-5. Terus ini sama, jadi kita beri ini adalah sama aja ya, 6, 7 karena sama aja. Terus 6, 7 ya. Oh salah ya, urutannya harusnya 6 karena sama. 6. Kemudian yang di sini adalah urutan yang ke-7. 8. Ini 9 ya. Nah, baru kemudian kita cari korelasinya ya. Nah, korelasinya ini adalah kita bisa pakai core langsung ya. Correlation. Sebenarnya ada formulanya ya korelasinya ya. Atau data diurutkan sama aja. Korelasinya ini. Atau kalian bisa juga formula yang menggunakan itu ya, beda itu ya. Yang di slide. Sebentar, saya cek slide-nya ya dulu ya. Spearman itu formulanya 1 min ini ya. Bisa juga menggunakan ini formulanya ya. Oke, ini hitam nggak bisa ya. Sebentar. Dia nggak kelihatan karena putih ya. Ntar harus diganti dulu supaya dia hitam. Nggak bisa juga ya. Jadi formulanya kalau kalian lihat itu adalah 1 dikurangi 6 ya. Sigma dari DI kuadrat dibagi dengan N kali N kuadrat minus 1 ya formulanya ya. Nggak bisa diganti warnanya masalahnya ya. Oke, kita kerjakan aja juga bisa di sini ya. Ini kalau kita hitung pakai formula ini ya. Saya pindah ya. Nah, ini dicari apa bedanya ya, DI-nya dibeda cari ya. Ini adalah sama dengan berapa? Ini dikurangi ini ya. Tarik aja ini. Kemudian DI kuadrat ya. DI pangkat 2 gitu ya. Ini sama dengan ini ya. Bintang dirinya. Nah, kita hitung ini sumnya. Sum dari ini ya. Oke. Dan kita masukkan formulanya. Formulanya adalah sama dengan 1 ya. 1 dikurangi 6 ya. Dari bintang sum ini ya. Oke, kurung. Sebentar, formulanya itu 1 min. Oke, berarti kurungnya di sini ya. Ini dibagi dengan N-nya ada berapa di sini? N-nya ada 10 ya. 10. Terus bintang lagi. Ini harus hati-hati emang ya. Khawatirnya ini 10 pangkat 2 adalah 100 ya, atau gini ya. Ini 1. 6 bintang. Oke, kita kurung lagi ya supaya takutnya salah kekurangan kurung. Oke. Nilainya seperti ini ya. Oke.
Sebenarnya nggak jauh sih. Ini kalau hitung korelasi, saya hapus saja ya. Ini ya. Ini adalah korelasi sperma. Ya. Oke, ya. Terus korelasi yang biasa berapa ya? Nah, ini yang korelasi persen. Yang biasa itu maksudnya persen ya. Seringnya di statistik itu pakai persen gitu ya. Nah, korelasi persen itu tinggal core gitu ya, korel ya. Nah, ini data asli aja yang digunakan ya. Nah, ini mungkin datanya linear semua, jadi tadi itu kayaknya nggak terlihat ya. Tadi saya mengungkapkan bahwa kalau korelasi sperma umumnya lebih besar ya. Mungkin ini memang benar-benar linear ya. Jadi kalau data yang melengkung itu umumnya korelasi sperma itu lebih tinggi daripada korelasi persen ya. Oke, udah jelas ya yang korelasi. Ibu lanjut sekarang ke materi regresi ya. Mudah-mudahan ini setengah jam selesai ya. Nah, korelasi jangan lupa nilainya di antara berapa? Min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau minggu lalu udah jelas bahwa kalau positif mendekati 1 dia kuat ya, mendekati negatif 1 dia negatif kuat ya. 0 ini adalah nggak jelas ya, lemah lah hubungannya ya. Ini kayaknya sudah ada ya. Nah, kemudian oke, ini bisa kalian menggunakan apa? Yang di ini ya, yang di tool data analysis ini juga bisa aja kalian menggunakan bilang correlation atau tadi aja cuma sama dengan korel gitu aja ya. Udah keluar banyak cara untuk menghitung korelasi ya. Oke, bagaimana menginterpretasikan? Ya, ini juga penting bahwa kalau R-nya positif itu berarti hubungannya kuat. Jadi terlihat di sini sangat kuat. Semua minggu lalu saya jelaskan kalau ini ada suatu garis, jaraknya ke garis tertentu itu sangat dekat ya. Maka korelasinya itu sangat kuat. Oke, regresi. Nah, ini masih terkait hubungan dua peubah ya. Jadi regresi itu digunakan untuk memodelkan hubungan dari dua peubah ya. Ada peubah yang namanya dependent, jadi peubah tak bebas ya. Ada juga menyebutnya sebagai peubah endogen. Nah, peubah ini nanti yang akan kita duga nilainya ya. Nah, jadi variabel yang akan kita jelaskan lah. Dijelaskannya pakai apa? Ini ada satu peubah lagi yaitu peubah independen atau peubah bebas. Ada yang menyebut juga sebagai peubah eksogen ya. Jadi peubah ini nanti yang digunakan untuk menduga nilai ini ya, peubah dependennya ya. Ini sering dilambangkan sebagai Y ya, yang ini dilambangkan X gitu ya. Dilambangkan X ya. Nah, hubungannya mungkin kalau kalian waktu ya saya rasa sekarang juga masih ingat ya persamaan garis ya. Nah, kita buat dulu ini hubungannya yang linear ya. Sebenarnya nggak harus linear, nanti kalau yang nggak linear masuk di STA 211 ya. Ini kita bahas yang linear dulu. Nah, model regresi dari populasi ya, itu adalah YI, artinya tadi nilai peubah dependent YI ya, itu sama dengan ini adalah suatu parameter atau koefisien ya. Jadi masih ingat kalau parameter dari populasi itu lambangnya adalah huruf Greek ya. Ini beta 0, sering disebut sebagai intercept ya. Kemudian ada beta 1 kalikan XI, dan ini beta 1 itu adalah slope-nya. Jadi kalau bayangan garis ini konstantanya, kemudian ini adalah arah dari garisnya ya, slope-nya ya. Kemudian karena model yang dikembangkan statistik itu nggak pada garis lurus gitu ya, ada nilai-nilai di sekitar garis lurus, makanya model regresi itu juga mengandung komponen galat ya. Nah, galat itu umumnya dilambangkan E sebagai singkatan dari error ya. Tuh. Jadi ini adalah model persamaan garis regresi untuk populasi ya. Nah, ini sudah ada ya, tadi saya jelaskan. Nah, inilah tadi kenapa dia disebut linear, karena komponennya di sini ini bersifat
linier gitu ya. Nah, kemudian apa galat itu? Nah, kalau ini misalkan amatan-amatan yang kita peroleh, kita ngamati ada nilai X dan Y ini pasangan ya. Jadi kita ngamati misalkan tadi tinggi badan dengan berat badan, kita amati pada per objek gitu ya. Kita amati per objek, kita plotkan datanya seperti ini. Kemudian kita ingin menduga garisnya. Nah, ini sebagai garis regresinya ya. Garis regresinya itu yang biru. Nah, EI-nya itu apa? EI itu adalah simpangan dari apa? Amatan yang kita peroleh itu terhadap garis regresinya, ya. Ini ya, ini adalah galatnya ya. Yang slope-nya ini titik potong garis regresi dengan sumbu Y ya. Kemudian X apa beta 1 ini menunjukkan slope-nya. Jadi delta X delta Y dibagi dengan delta X ya, itu slope-nya ya. Nah, kemudian karena sebelumnya juga sudah tahu bahwa parameter itu kan nggak diketahui, diduga dari contoh. Nah, biasanya kita mengambil contoh, kemudian kita duga ya beta 0, beta 1 itu dilambangkan penduganya adalah B0 dan B1 ya. Jadi ini adalah penduga untuk intercept, ini adalah penduga untuk slope-nya gitu ya. Sedangkan penduga galatnya kita lambangkan sebagai EI ya. EI itu adalah YI dikurangi Y topi. Y hat ini artinya menduga, penduga apa dari Y ininya ya, apa Y-nya. Jadi kalau kita lihat garis ya, nanti nilai Y itu yang pada posisi sini nih. Ini adalah Y topi I ya. Sedangkan yang ini adalah YI ya. Ini adalah Y topinya ya. Jadi Y topi itu semua nilai yang ada di sini ya. Berarti kalau di sini ini Y topinya di sini gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita menduga ini B0, B1 tadi ya, karena kita kan nggak tahu ini, kita harus menduganya dari contoh. Menduganya bagaimana? Ini ada namanya metode kuadrat terkecil ya. Sebenarnya kuadrat terkecil itu apa? Jadi inginnya kan model regresi yang kita peroleh itu kan simpangannya itu sekecil mungkin ya. Jadi kalau antar jarak amatan ke garisnya ini kan inginnya sekecil mungkin. Jadi yang kita minimumkan itu adalah jarak ini ya, EI ini. Nah, karena EI ini kalau dijumlahkannya 0, makanya yang diminimumkan adalah jumlah kuadratnya ya. Maka metodenya dikenal sebagai metode kuadrat terkecil. Jadi kita ingin meminimumkan ya, meminimumkan galatnya itu sekecil-kecilnya. Jadi kita cari garis ya, garis regresi sampai diperoleh ini paling kecil jumlahnya, jumlah keseluruhannya ya. Nah, kemudian untuk minimisasi ini sebenarnya kita harus menggunakan teknik kalkulus ya. Untuk minimisasi, maksimisasi, mudah-mudahan masih ingat ya kalkulus dengan mencari apa? Turunan ya. Turunan pertamanya kemudian disamakan dengan 0, nanti kita akan dapat penduga B0 dan B1 ini ya. Nah, ini koefisiennya dari B1 itu adalah, ini saya kalau bacanya itu jumlah hasil kali ya, karena dia merupakan perkalian antara XI dikurangi X bar ya dengan YI dikurangi Y bar ya. Kemudian dibagi, ini saya nyebutnya jumlah kuadrat ya. Karena ini adalah jumlah kuadrat dari XI dikurangi X bar. Jadi kita bisa peroleh ini formula untuk menentukan B1. Sedangkan interceptnya ini adalah rataan nilai Y dikurangi B1 yang diperoleh di sini dikalikan rataan dari X bar ya. Dan perlu diketahui bahwa garis regresi selalu melalui titik X bar dan Y bar. Jadi ini titik pasangan titik ya, X bar Y bar ya. Nah, ini apa formula lain. Jadi B1 itu juga sering dinyatakan seperti ini ya. Korelasi persen antara XY dibagi dengan SY dibagi SX. SY-nya ini adalah ini ya, yang kalian kenal simpangan baku ya, simpangan baku dari Y. Ini adalah simpangan baku dari X-nya gitu ya. Nah, makanya tanda dari B1, slope-nya ini selalu sama tandanya dengan korelasi. Jadi kalau korelasi antara X-nya negatif, B1-nya juga tandanya negatif. Ya.
Jadi siapa tahu nanti ada kuis seperti itu ya. Bahwa tanda dari slope regresi itu sama dengan tanda dari koefisien korelasi ya. Ya, ini perhitungannya nanti kita lihat ya dengan Excel. Oke. Kemudian asumsi. Nah, asumsi di sini bagaimana, apakah model yang kita peroleh itu baik tidaknya itu harus memenuhi asumsi ya. Nah, asumsi pertama tentunya hubungannya harus linier ya. Kemudian sisaan ini EI ini bersifat bebas ya. Bebas ini sebenarnya ada teknik untuk menentukannya, bisa diuji ya. Bisa menggunakan uji randomness gitu ya. Kemudian sisaan ini merupakan peubah aja, diasumsikan dia mempunyai sebaran normal ya. Rataannya 0 karena galat itu kan simpangan dari YI dikurangi Y bar. Jadi rata-ratanya selalu 0 dia ya. Dan ragamnya ini sama untuk semua amatan. Jadi perlu kalian ingat-ingat ya, asumsinya fungsi linier. Dia ini bersifat bebas ya. Kemudian ini menyebar norma rataan 0, ragamnya konstan ya. Nah, sering disebut ragamnya konstan ini sering disebut sebagai sifat yang homogen ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya biasanya homoscedasticity ya. Jadi kita bisa memakai model kita kalau asumsinya ini dipenuhi ya. Ini asumsi ragam, jadi dia ragamnya itu sama ya. Ini sebenarnya sama dengan ini tadi ya. Ini bebas atau tidak berkorelasi dengan satu sama lainnya ya. Jadi asumsinya ada berapa? 3 ya. Dia fungsinya linier, galatnya bersifat tidak korelasi, kemudian ragamnya ini homogen ya, dan sebarannya galatnya itu normal ya. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikan kalau kita sudah punya B0, B1 ya. Jadi B0 tadi kalau dilihat kan dia memotong garis garis Y ya, atau ketika X sama dengan 0 ya. Maka di situ B0 adalah nilai dugaan rataan Y ketika bernilai 0. Jadi kita selalu mengatakan dia dugaan rataannya ya. Karena ini metode menggunakan nilai harapan, jadi ada istilah rataannya ya. Kemudian B1 itu adalah nilai dugaan perubahan rataan Y ya. Ketika X-nya berubah satu-satuan. Jadi slope itu seperti itu. Jadi kalau X-nya berubah satu-satuan, maka Y-nya akan meningkat B1-satuan ya. Oke, kita lihat contohnya ini. Ini adalah harga rumah sebagai peubah tak bebas ya. Sedangkan peubah bebasnya ini luas lantai. Biasanya rumah kan begitu ya. Kalau harga rumah itu selalu developernya menyertakan harga dan luas tanah, luas bangunan ya. Luas bangunan atau luas lantai gitu ya. Ini ada datanya seperti ini ya. Nah, ini datanya kalau diplot, ya ini kelihatan ini ada tren yang positif ya. Jadi semakin luas lantainya membesar, harga rumah juga semakin meningkat ya. Terus bagaimana kita menggunakan ini ya, mencari B0, B1 tadi, nanti kita lihat ya, praktek dengan Excel ya. Ini kita bisa menggunakan ini ya, tool ini ya, data analisis ya, nanti ya, kalian pilih regresi, nanti akan keluar ya, nanti kita praktekkan ya. Nah, ini diperoleh modelnya seperti ini, nanti outputnya seperti ini ada koefisien intercept, ada koefisien B1 ya. Jadi kalau nilai ini dituliskan itu persamaannya menjadi ini ya. Ini interceptnya ditambah 0,10977 luas lantai ya. Nah, dari sini maknanya apa tadi? Ini yang intercept. Intercept kan berarti dia titik potongnya ketika X-nya 0 ya. Nah, ini kalau digambar seperti ini ya. Garisnya ya, garis regresinya. Nah, ini intercept di sini titik potongnya ya. 98,24. Slope-nya ini kemiringan garisnya 0,1077 ya. Jadi garis di sini ini persamaannya ini ya. Nah, garis regresi ini bisa kalian gunakan untuk menduga harga rumah ketika luas lantainya di sekitar sini aja ya.
di sekitar yang diamati. Jangan sampai di luar daerah X yang tidak diamati, karena khawatirnya ekstrapolasi yang terlalu jauh itu tidak akurat ya. Jadi misalkan kita ingin menduga ketika 2.500 gitu ya luas lantainya, nah, kita masukkan aja di sini, ini 2.500, kalikan ini, tambahkan ini, kita akan dapat perkiraan harga rumahnya. Ya. Nah, sekarang memaknainya nih, B0 intercept tadi itu kan dugaan nilai rataan Y ketika X-nya bernilai 0. Jadi kalau nggak ada luas lantai gitu ya, tapi sebenarnya maknanya bukan begitu ya. Jadi dalam hal ini tidak ada rumah yang tidak memiliki luas lantai 0. Jadi B0 sekian itu ya, 98, sekian itu, ini hanya mengindikasikan bahwa untuk luas lantai yang berada dalam selang amatan selang nilai yang kita amati ini aja ya, rentangan nilai yang kita amati di sini aja ini. Ya. Oke, ini harga intercept 98, ini adalah bagian harga rumah yang tidak diterangkan oleh luas lantai ya. Tuh, jadi mungkin ada komponen lain yang kita tidak tahu ya, kan developer banyak aspek ya untuk menjual rumahnya itu ya. Nah, sedangkan ini berarti kalau luas lantainya itu meningkat 1 meter persegi ya, harga rumah akan meningkat 0,10977 juta gitu ya. Jadi peningkatannya seperti ini. Jadi kalian bisa tadi memprediksi kalau luasnya 2.500 harganya berapa gitu ya. Tinggal masukkan aja ke model yang di sini tadi ya. Oke, kita berlatih ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Jarang tanya ya kelas ini nih, ST 23 ini. Mudah-mudahan paham ya. Oke, ini saya copy ke sini ya, supaya nggak campur aja. Ini saya kasih judulnya regresi. Oke. Kalian nanti bisa berlatih dengan data yang lain ya. Kayaknya beberapa waktu dulu saya kasih ya data ya, atau nanti saya carikan satu lagi ya. Oke, ini kita bisa masuk ke data, ya, pilih data analisis ya. Kita pilih regresi ya. Tadi korelasi ada ya di sini ya, korelasi ada. Ini kita pilih regression ya. Oke. Y-nya kita masukkan, Y ini ya, Y-nya ya jangan tertukar ya. Karena beda dengan matematik ya, X dengan Y-nya bisa ditukar. Kalau di statistik tidak bisa ya. Karena Y-nya ini yang peubah acak, X-nya itu yang fix ya kalau di regresi. Makanya tidak bisa ditukar ya. Oke. Kita nggak perlu. Kita outputnya mau di mana? Mau new worksheet aja ya. Oke. Kemudian kalau kita mau normal probability juga kita bisa ngecek ya galat kita itu sesuai enggak ya. Ini sebenarnya ada analisis residualnya ya. Residual atau ini aja ya. Plot ya. Line Ibu mohon maaf. Saya belum share. Iya, belum. Astagfirullahaladzim, maaf ya, nak ya, sebentar. Ibu asik sendiri dong ngomong sendiri. Iya diingetin ya. Oke, ini datanya sudah. Oke, saya ulang ya. Datanya udah kelihatan. Datanya saya pindah, saya copy. Sudah, Bu. Kita masuk data ya. Terus data analisis, kita pilih regresi ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih Y. Y-nya yang ini ya. Jangan tertukar Y dengan X ya, sekali lagi. Karena kita berbeda dengan matematik. Jadi kalau matematik itu Y sama dengan 2X gitu ya. Maka X sama dengan setengah Y ya. Tapi kalau di regresi tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa berlaku. Kalau kita punya persamaan regresi terus kita tukar X-nya tadi luas rumah sebagai fungsi harga, itu nggak bisa ya. Jadi hati-hati. Ini kita taruh di new worksheet aja ya. New worksheet aja ya. Kemudian kalau kita mau lihat line fit
plotnya untuk residual ya ini ya. Kita juga kalau mau ingin lihat nggak apa-apa ya ini ya. Oke. Oke, ini ya. Ini outputnya. Sangat bagus ya outputnya ya. Sudah tertata dalam bentuk tabel ya. Seperti yang di slide ya. Sudah bagus ya. Nah. Oke, kita lihat ya ini ya. Nah, kalian perhatikan di sini, ini sebenarnya R kuadrat kalian belum dapet ya, jadi Ibu nggak mau ngebahas, nanti takut kalian udah belajar terus, terus ini ya, apa namanya, dipelajari terus nggak keluar gitu ya. Ini tadi koefisiennya B0-nya, ini B1-nya. Sekarang kita lihat ini ya, apa, ininya positif ya, B1-nya ya. Tadi korelasinya ini juga positif ya. Jadi korelasi positif di sini juga B1-nya positif ya. Jadi arah dari slope, tanda slope itu sama dengan tanda di korelasi ya. Nah, ini sebenarnya juga kalian belum ngebahas di sini. Kalian masih hanya menentukan ini aja ya, koefisien dan menafsirkan intinya ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau lihat plot galatnya ya. Kita cek ini sudah. Ini adalah galatnya. Jadi galat itu biasanya diplotnya terhadap apa namanya y atau x ya. Jadi ini dia plot terhadap y sama x ya. Dan ini yang diinginkan dia nggak punya pola. Jadi kalau harusnya ini polanya apa ya, kayak garis lurus gini aja, acak gitu. Kalau polanya ada bentuknya kayak corong gitu ya, corong itu berarti dia tidak mungkin ragam ya. Nah ini ada tes uji kenormalan. Biasanya ngelihatnya itu kalau polanya ini linier ya, ini dikatakan dia menyebar normal ya. Itu jadi simpangannya itu nggak jauh dari garis lurus ya. Nah, memang ada uji yang lebih advance lagi ya untuk memastikan ya. Kemudian yang ini adalah plot antara Y sama X yang tadi ya. Terus ini Y fit-nya ya, yang kuning ini. Ini sebenarnya kalau kita tambahin garis bisa nggak ya? Nah ini ya, yang tadi di itu ya, ini garisnya ya, garis regresinya ya, garis regresinya. Nah terus bagaimana kalau kita menduga nih ya, udah punya persamaan ini tadi ya, udah punya persamaan ini tadi. Terus kita ingin menduga, ini saya copy aja ya ke sini ya. Saya copy kembali ke sini ya. Ini saya tulis di sini aja, koefisiennya ya. Ini adalah B0. Ini adalah B1 ya. Nah, sehingga kalau menentukan Y hat ya, Y topi ya ini ya, nanti kalau ini ada topinya, itu menghitungnya adalah sama dengan nilai apa? B0 ya. Maaf ini ya maksudnya ya. Ditambah dengan B1 bintang dari ini ya. Oke, kalau mau ditarik ini kita bisa ngasih string gitu ya. Stringnya kita coba ya. Saya juga lupa ini. Stringnya di dua-duanya atau di satu. Coba kalau kita tarik ke sini nggak berubah kah ini B13? Oke, B13 ini ya nggak berubah ya, B13, B14-nya. Oke, berarti kita bisa tarik ini keseluruhannya. Ini adalah Y hat-nya ya. Sehingga kalau misalkan kita memiliki X itu sama dengan yang nggak diamati gitu ya, yang nggak amati di sini misalkan pada selang 2000 kan nggak diamati ya. Oke, ini saya buat fontnya agak besar ya, biar kelihatan. Nah, misalkan pada X sama dengan 2000 ya, 2000 itu kan nggak diamati ya. Maka Y hat-nya berapa? Y hat-nya adalah sama dengan
Dia berarti sama dengan interceptnya ya, ditambah dengan koefisiennya dikalikan dengan nilai X-nya 2000 ya. Nah, ini adalah nilai dugaan harga rumah ketika luas lantainya 2000 meter persegi. Jadi harga rumahnya adalah 317,8 juta ya. Gitu. Paham?